sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank on. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Ya, mana diem? Karena praktek banyak industri perbankan dalam mengalami perubahan beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif dan regulasi praktik. Saat ini bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit. Pada umumnya bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang utamanya menerima simpanan, tabungan, dan deposit. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk pinjam yang membutuhkan. Di samping itu, bank juga dikenal untuk menukar uang atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang, dan sebagainya. Di makalah ini terdapat empat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lembaga perbankan dan apa saja fungsi utama dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang ketiga, apa perbedaan bank konvensional dan bank syariah dalam sistem operasionalnya. Keempat, bagaimana kontribusi bank terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional. Pengertian bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, ini yakni banco, yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah. Istilah bangku pun semakin berkembang menjadi bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank not. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah di sini badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pengertian perbankan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini ke pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit ataupun pinjaman. Produk kredit yang ditawarkan akan mengenakan bunga kepada peminjam. Produk kredit juga memiliki beberapa jenis-jenis seperti, yaitu yang pertama kredit tanpa agunan atau KTA. Yang kedua yaitu kredit pemiciran rumah atau KPR. Lalu terdapat juga kredit mobil dan masih banyak lagi jenis-jenis lainnya. Dengan menyalurkan dana tersebut, maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional akan terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana akan mensejahterakan hidupnya dan membangun usaha yang dapat meningkatkan pembangunan nasional. Peran bank dalam masyarakat. Nah, peran bank dalam masyarakat terdapat 5 peran yang penting. Yang pertama itu sebagai lembaga intermediasi atau penghimpunan dan penyalur dana. Bank mengumpulkan uang dari nasabah yang kelebihan dana atau penabung dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan permodalan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah serta kredit pemikiran utama. Peran kedua yaitu penyedia layanan sistem pembayaran. Bank menyediakan infrastruktur untuk transaksi baik tunai maupun non-tunai, seperti transfer, clearing, kartu kredit atau debit, dan layanan digital banking seperti mobil atau internet banking. Yang ketiga yaitu penyedia tempat penyimpanan aman. Bank memberikan tempat yang aman dan terpercaya bagi masyarakat untuk menyimpan uang dalam berbagai bentuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan giro. Jadi kalau kita mau menyimpan uang yang tempat aman, itu boleh banget di bank.
Peran ketiga itu penggerak roda perekonomian dan investasi. Dengan menyalurkan kredit ke sektor real, bank membantu membiayai usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi yang meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, peran terakhir itu adalah agen pembangunan dan stabilitas. Bank membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, mengelola keuangan daerah, serta menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Sekian dari saya, peran bank dalam masyarakat. Terima kasih. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utama bank konvensional dan syariah terletak pada sistem keuntungan dan landasan operasionalnya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga dan hukum positif. Kontribusi bank terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional. Bank kontribusi krusial terhadap perekonomian dengan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan kredit ke sektor produktif atau UMKM dan memfasilitasi transaksi pembayaran. Dalam stabilitas keuangan, bank mengelola likuiditas, menerapkan manajemen risiko, dan mengikut kebijakan makroprudensial Bank Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Rasici Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank terbagi menjadi 4. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Yang kedua adalah bank umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat, BPR. BPR yaitu bank yang menjelaskan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir, yang keempat, yaitu bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kaidah ajaran Islam tentang hukum riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Madarita. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank, yaitu ada fungsi utama dan fungsi sampingan. Fungsi utama yaitu A. Menghimpun data dari masyarakat atau bisa disebut dengan kredit pasif. Bank menghimpun data masyarakat melalui tabungan atau simpanan lainnya. Dengan menghimpun dana ini, bank memberikan keamanan serta uang masyarakat, serta memberikan bunga serta dana tersebut. Adapun simpanan tabungan atau bisa disebut dengan saving deposit, yang artinya simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan. Adapun simpanan deposito atau bisa disebut dengan time deposit, yang artinya memiliki jangka waktu tertentu. Adapun yang terakhir, yaitu simpanan giro atau bisa disebut dengan demand deposit, yang artinya simpanan pada bank yang penarikannya melalui cek atau biliet giro. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys, semoga penjelasan dari saya bermanfaat ya. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan akan disalurkan kembali melalui kredit atau pinjaman. Dalam perkembangannya, bank dibagi menjadi 2, yaitu bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dan bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya bank, kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih mudah, aman, dan teratur. Masyarakat sebaiknya menggunakan layanan bank dengan baik dan bijak, dengan cara menabung dan menggunakan kredit sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan pelayanan, keamanan, serta inovasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.